Go. When? Now. Hi, welcome to my channel. Hi, welcome to my channel. Ibunya atau kakaknya gitu ngomong now gitu, kayak galak banget gitu loh, kayak nyuruh dia maksa untuk bikin video, dan itu kayak usuruhan gitu loh guys semuanya. Guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheila Antoinette, dan hari ini kita akan membahas soal Bebop and Bibi lagi, karena banyak banget nih kalian kalau aku upload Inkastar pada mau Bebop, kalau aku mau upload Bebop pada mau Inkastar. Jadi kita akan seling-seling aja ya guys. Nah, di sini aku bakal kasih teori-teori yang terbaru soal Bebop and Bibi ini guys. Jadi kalau misalkan kemarin ini sempat nih kita bahas soal keanehan-keanehan yang ada di vlognya Bebop and Bibi, yang mana itu lebih ke kehidupan nyata daripada konten-kontennya di TikTok ya guys. Nah, di sini aku mau kasih lihat ke kalian di mana Bebop ini lagi mencoba untuk belanja di supermarket kayak di Walmart gitu. Dan di sini supermarketnya beda seperti di Indonesia ya guys. Jadi dia itu supermarketnya tipenya yang kayak dia jadi kasir sendiri, dia yang bayar sendiri, dia yang cetek-cetekin treat itu barang-barangnya itu sendiri pokoknya. Dan di sini si Bebop itu lagi diajarin ibunya mungkin untuk belajar mandiri gitu. Tapi sebelum video ini ada yang aneh banget, terlihat kalau di situ ada suara cowok yang kemungkinan itu adalah the brother, terus juga ada suara ibunya pastinya yang megang kamera, dan si Bebop itu kayak disuruh gitu loh untuk konten, kayak pas lagi mulai terus kayak Bebopnya bingung, terus ibunya atau kakaknya gitu ngomong now gitu, kayak galak banget gitu loh, kayak nyuruh dia maksa untuk bikin video, dan itu kayak usuruhan gitu loh guys semuanya. Coba kalian lihat videonya kayak gini. Go. Now. Hi, welcome to my channel. Hi, welcome to my channel. Nah, terus di sini juga aku bakal bahas lagi tentang konspirasi antara Bebop itu sebenarnya Aranza Lopez atau Ava Kak. Jadi Bebop tuh yang mana gitu. Nah, kalau misalkan Ava itu banyak yang percaya ya, dimana dia hilang pada tahun 2015 di San Antonio. Kalau Aranza, ibunya aja nggak mirip. Menurut aku sih memang bukan Aranza. Kalau misalnya Eva masih lebih mirip, ibunya mirip, Evanya juga mirip gitu loh guys. Dan Eva itu, tapi sayangnya dia itu lahir pada tahun 2009. Kalau 2002 harusnya umurnya Eva, kalau misalkan dipakai AI gitu ya, dia itu bentukannya udah seperti ini, udah umur 12-13 tahun. Sedangkan Bebop yang sekarang itu umurnya mirip-mirip sama Eva pas dia baru-baru aja hilang pada tahun 2015 gitu guys. Nah, itu menurut aku juga agak-agak aneh sih guys, nggak terlalu sama. Padahal juga si Bebop itu udah pakai make up, tapi tetap aja umurnya ya nggak cocok sama umurnya Eva yang seharusnya umur 12-13 tahun gitu loh sekarang. Dan muka Bebop itu masih kecil banget, harusnya kalau misalkan dia 2015 hilang, 2022 dia pasti udah lebih besar. Nah, tapi ini guys, ada sesuatu yang menarik juga dari kisah tentang Eva ini. Karena kisah ini sempat udah nggak terlalu booming lagi, jadi udah nggak terlalu dicari-cari banget keberadaan si Eva. Nah, tapi tiba-tiba karena kasus dari Bebop ini viral dan banyak banget yang mikir kalau itu Eva, akhirnya kasus tentang Eva dan juga Kate Baldwin ini benar-benar langsung naik lagi. Dan ayahnya yang ditinggalkan bernama David, dia itu nangis-nangis. Dia bahkan kayak berterima kasih karena dia nggak nyangka kasusnya Eva anaknya itu viral, karena kemarin itu sempat nggak viral, dia udah kehilangan harapan, dia berpikir kalau anaknya nggak akan ketemu lagi, tapi sekarang tiba-tiba semua orang mencari anaknya karena kasus Bebop and Bibi ini. Jadi dia merasa harapan itu mulai ada lagi untuk dia jadi bisa berpikir kalau anaknya bisa kembali lagi, dan tadinya kasusnya didiemin aja, dan sekarang masih banyak orang yang akhirnya membantu dia menemukan anaknya kembali. Dan di sini ini benar-benar video ayahnya tuh sedih banget, kalian bisa lihat. Thank you. Ava's cases went viral, and I cannot say thank you enough to everybody who has reached out. The letters, the comments, people sharing their story. Thank each and every one of you so much.
And I pray God richly blesses your lives for taking the time and sharing her story. I'm overwhelmed, and I can't thank you all enough. God bless each and every one of you. Nah, terus kalau kalian penasaran juga tentang kisah dari Eva ini guys, jadi aku kasih tahu ke kalian ya guys. Jadi ibunya Kate Baldwin dan ayahnya itu David Hopper. Mereka itu lagi kayak adu-adu untuk memenangkan hak asuh anak gitu guys. Nah, tiba-tiba Hopper itu mendapatkan hak asuh penuh atas diri Eva pada saat itu. Hopper mengatakan Eva sedang mengunjungi ibunya saat mereka itu tiba-tiba menghilang. Jadi banyak yang curiga apakah memang ibunya membawa Eva itu menghilang karena si David Hopper yang memenangkan pertarungan hak asuhnya gitu guys. Makanya banyak yang curiga juga kalau si Eva dan Kate Baldwin itu adalah Bebop and Bibi. Karena Bebop and Bibi kan juga kayak tiba-tiba menghilang kan. Tapi anehnya si Bebop and Bibi itu juga punya ayah guys. Ayah yang ada di sebelah Peyton, yang kayak mengancam Peyton dan mengintimidasi Peyton. Nah, aku jadi nggak tahu itu apakah ayah kandung beneran dari Bebop atau memang itu ayah Bebop sendiri ya, ayah Eva sendiri gitu. Jadi itu kasusnya benar-benar masih panjang, harus ada benang banyak untuk nyambungin kasus tersebut. Nah, sejak awal si David bilang gini nih, ketika Katie dan saya bersama, Katie Baldwin itu hamil dan singkat cerita kami berusaha untuk selalu ada satu sama lain, kami berusaha untuk selalu ada juga untuk Eva, dan tiba-tiba dia menghilang selama 8 bulan ketika Eva berusia sekitar 2-3 tahun gitu kali ya guys. Nah, terus David Hopper mengatakan tidak butuh waktu lama sebelum keinginan untuk melihat putrinya menjadi kembali lagi gitu guys, karena tadinya dia udah frustasi banget, dia nggak bisa ngelihat putrinya lagi, tapi karena kasus ini membuat beberapa saat terakhir ini dia jadi punya harapan baru kalau dia pastinya akan bisa menemukan anaknya. Bahkan di sini ini video ayahnya yang benar-benar minta maaf sambil nangis-nangis itu benar-benar bikin netizen merasa bersalah banget karena ternyata memberikan harapan palsu ke ayahnya ini, karena ternyata sepertinya Bebop and Bibi itu bukan Eva and Kate Baldwin. Tapi kita masih nggak tahu ya guys konfirmasinya. Nanti entar untuk seputar ini konfirmasinya gimana akan ada di video aku selanjutnya, supaya aku bisa pisahin dan bisa jelasin ke kalian lebih jelas lagi gitu ya guys. Jadi konklusinya kemungkinan konspirasi update-nya tuh sampai sekarang kayak gimana sih kak? Kemungkinan konklusinya bagi aku, si Bibi itu tidak diculik dan dialah dalangnya yang melakukan playing victim, pura-pura diculik, bikin kidnap story supaya dia terkenal dan supaya dia lepas tangan, dan supaya semua yang dilakukan sama anaknya itu bukan salah dia tapi salah penculiknya yang sebenarnya nggak ada penculik di situ. Yang pertama, dia mau anaknya terkenal. Yang kedua, dia akhirnya bikin konten. Yang ketiga, kakaknya Peyton mulai membocori semua konten-kontennya dia, dan kalau dia itu dipaksa. Terus kakaknya Peyton minta maaf sama ayah dan ibunya ya guys, karena dia itu membocorkan rahasia mereka. Terus mereka menghilangkan Peyton dari internet dan bahkan tidak mengakui Peyton sebagai anaknya. Terus kalau mereka itu benar-benar di-kidnap ketika mereka baca-bacain komen, karena aku sering banget lihat dia itu sering bacain komen dan sering balesin komen, pasti dia bikin dong kayak enggak, aku nggak diculik segala macam. Tapi kok ini kayak masih diulur-ulur aja supaya orang makin curiga sama dia gitu guys. Nah, tapi guys, update yang sekarang juga soal si Eva itu guys, itu masih benar-benar menjadi konspirasi banget. Padahal si ayahnya bilang terima kasih untuk yang peduli sama dia. Tapi sepertinya kalau ayahnya udah menangis kayak gini, kalau dia udah tahu Eva kira-kira itu adalah Bebop, pasti kan dia akan samperin Bebop. Tapi dia nggak samperin Bebop, dan ini kenapanya, ini apanya semuanya, dan tentang Eva dan Bebop ini masih berlanjut, masih banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Nanti aku bakal update di video selanjutnya ya guys. Ini ada yang baru dari Bebop and Bibi ya guys, dimana kalian bisa lihat di video-video dia yang terakhir itu menunjukkan kalau ibunya itu benar-benar bangga sama Bebop, karena ternyata Bebop itu baru bikin lagu dong guys. Dan hal ini yang membuktikan kalau menurut aku Bebop nggak diculik, tapi Bebop memang dipaksa sama ibunya sendiri, karena ibunya terobsesi banget si Bebop itu terkenal menjadi artis dan ada di dunia entertainment. Makanya semua hal ini berkaitan banget kalau
Bebop itu memang dipaksa sama ibunya dan juga Peyton yang merupakan kakak dari Bebop untuk melakukan semua hal ini demi terkenal. Bahkan kalian bisa lihat ya, mereka itu live hampir setiap hari dan kadang-kadang itu waktunya benar-benar lagi malam di mereka. Dan Bebop itu mukanya benar-benar full makeup kayak gini padahal dia masih kecil dan itu udah malam. Menurut aku sih benar-benar terlihat dipaksa. Menurut kalian gimana? So, terima kasih guys sudah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!